Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, kelas C, akan membawakan materi pengembangan karir. Kami yang beranggotakan yang pertama, NIM 2019 11 529, Clarissa Novia Priastuti. Yang kedua, saya sendiri, Said Murdianto, NIM 2019 11 607 dan NIM 2019 11 617 Salma Putri Harapan. NIM 2019 11 619 Ayunada Mustika dan 2019 11 620 Elsa Atma Safitri. Yang akan dibahas pada presentasi hari ini adalah pertama, definisi pengembangan karir, kedua, tujuan pengembangan karir, tiga, karakteristik pengembangan karir, dan bentuk-bentuk dari pengembangan karir. Definisi pengembangan karir karyawan. Pengembangan karir adalah suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan perubahan status, posisi, atau kedudukan karyawan di suatu perusahaan. Tidak hanya soal jabatan, pengembangan karir ini juga menekankan pada peningkatan kemampuan karyawan. Pengembangan karir merupakan proses pengetahuan diri, eksplorasi, dan pengambilan keputusan yang membentuk karir individu. Dalam proses pengembangan karir terdapat tiga pihak yang berperan, yaitu individu atau karyawan itu sendiri, manajer, dan perusahaan. Untuk itulah, upaya pengembangan karir yang merupakan salah satu bentuk manajemen sumber daya manusia ini dilakukan melalui suatu program yang dikenal dengan sebutan Program Pengembangan Karir atau Career Development Program atau CDP. Tujuan pengembangan karir sebagai kegiatan manajemen SDM pada dasarnya untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan oleh para pekerja, agar semakin mampu memberikan kontribusi terbaik dalam mewujudkan suatu bisnis, organisasi, atau perusahaan. Menurut Handoko, tahun 2000, tujuan pengembangan karir adalah yang pertama, untuk mengembangkan para karyawan agar dapat dipromosikan. Yang kedua, untuk mengungkapkan potensi karyawan. Yang ketiga, untuk mendorong pertumbuhan. Selanjutnya, untuk mengurangi penimbunan untuk memuaskan kebutuhan karyawan untuk meningkatkan karir. Sedangkan menurut Mukijat tahun 1995 bahwa tujuan pengembangan karir yaitu satu, untuk mengembangkan keahlian sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan efektif, untuk mengembangkan pengetahuan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional, untuk mengembangkan sikap sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman sesama karyawan dengan pemimpin. Dengan demikian, melalui adanya pengembangan karir pada karyawan didorong atau dimotivasi agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien. Semakin efektif dan efisien karyawan bekerja, akan semakin besar kemungkinan organisasi atau perusahaan mencapai tujuan bisnisnya secara maksimal. Beberapa karakteristik dari pengembangan karir. Yang pertama adalah menyusun organisasi yang baik dengan strukturnya, dengan job description-nya. Yang kedua adalah menyusun peta karir yang ada di perusahaan. Bagaimana nanti step by step-nya untuk menjadikan jenjang karir yang baik. Yang ketiga adalah menanyakan secara langsung pada karyawan melalui survei ataupun wawancara seperti itu. Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan karyawan, apa yang diinginkan karyawan seperti apa untuk jenjang karirnya atau jalur karir mana yang akan dipilih. Yang keempat adalah membuat action plan atau reaksi tindakan mengenai apa langkah konkretnya untuk menuju ke pengembangan karir tersebut. Yang terakhir adalah program yang siap untuk dijalankan setelah melalui beberapa proses, mulai dari struktur organisasi yang jelas, peta karirnya seperti apa, bahkan juga melibatkan secara langsung karyawan dalam menentukan pengembangan karir yang akan dijalani bersama. Untuk dari pengembangan karir, 1.
Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan merupakan suatu kegiatan perusahaan yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan para karyawan sesuai dengan keinginan dari perusahaan yang bersangkutan. 2. Promosi. Promosi merupakan suatu perubahan posisi atau jabatan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Perubahan ini biasanya akan diikuti dengan meningkatnya tanggung jawab, hak serta status sosial seseorang. 3. Mutasi. Mutasi merupakan bagian dari proses kegiatan yang dapat mengembangkan posisi atau status seseorang dalam suatu perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.